Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat penyuluh hukum dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdul Rozak, penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan membahas terkait apa itu daftar usul penetapan angka kredit atau yang disingkat dengan DUPAK. Daftar usul penetapan angka kredit adalah formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat fungsional dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai pejabat fungsional yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Setiap penyuluh hukum wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam mengisi daftar usulan penetapan angka kredit. Dalam daftar usul penetapan angka kredit, ada beberapa bagian yang harus diketahui dan dipahami fungsi dan kegunaannya. Antara lain, kolom yang pertama adalah kolom keterangan perorangan. Ini jangan sampai kita salah mengisi. Yang pertama terkait nama penyuluh hukum. Kemudian yang kedua nomor induk pegawai NIP. Kemudian dari nomor seri karpet, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, kemudian jabatan penata ruang dan TMT-nya, masa kerja golongan, masa kerja lama dan baru, unit kerja. Ini jangan sampai penyuluh hukum salah dalam mengisi kolom tersebut. Di dalam kolom yang pertama yaitu kolom keterangan perorangan. Kemudian kolom yang kedua adalah unsur yang dinilai. Di dalam kolom ini ada unsur utama dan unsur penunjang. Di dalam unsur utama adalah tentang pendidikan. Pendidikan meliputi yang pertama, pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar. Kemudian yang kedua, diklat fungsional di bidang penyuluhan hukum dan memperoleh sertifikat. Kemudian yang ketiga, diklat prajabatan. Jangan lupa untuk menulis kode masing-masing di dalam butir-butir tersebut. Jadi jangan sampai kita salah kode dalam penempatan dalam daftar usul penetapan angka kredit. Kemudian unsur utama yang kedua, penyuluhan hukum. Nah, ini meliputi penyebar luasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pengembangan kualitas penyuluhan hukum. Kemudian yang ketiga, itu pengembangan profesi. Nah, ini meliputi pembuatan karya tulis ilmiah, penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya bidang penyuluhan hukum. Kemudian yang ketiga, penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis di bidang penyuluhan hukum. Kemudian unsur penunjang tugas penyuluhan hukum ini meliputi yang pertama, pengajar atau pelatih pada diklat fungsional atau teknis di bidang penyuluhan hukum. Kemudian yang kedua, peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi di bidang penyuluhan hukum. Kemudian keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai. Kemudian perolehan penghargaan atau tanda jasa, perolehan ijazah, gelar kesejahteraan lainnya yang bukan di bidang penyuluhan hukum. Ini masuk dalam penunjang. Jangan sampai salah kita dalam mengisi kolom di daftar usul penetapan angka kredit. Contoh, pendidikan. Berarti dia Romawi 1.1 titik A atau B atau C dan nilai angka kreditnya. Contoh misalkan 1.1.C, berarti dia
sarjana S1 dengan angka kredit 100. Nah, ini jangan sampai salah, penetapan kode-kode ini di dalam daftar usul penetapan angka kredit. Atau yang kedua, saya kasih contoh Romawi 2 tentang penyuluhan hukum. Berarti dia Romawi 2.1 yaitu penyebar luasan informasi hukum, titik A persiapan, titik 1 kurung, titik B norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Nah, kemudian bentuknya naskah dan nilainya adalah 0,28. Nah, itu cara pengisiannya di dalam daftar usul penetapan angka kredit. Demikian, yang lainnya mengikuti yang ada di dalam petunjuk lampiran Permen RB yang berlaku. Kemudian yang ketiga, dalam kolom daftar usul penetapan angka kredit, yaitu butir kegiatan jenjang satu tingkat di atas atau di bawah. Contoh dalam kegiatan melaksanakan layanan konsultasi hukum, atau menyusun materi lomba kadarkum, atau mengevaluasi program penyuluhan hukum. Nah, itu butir yang ketiga dalam daftar usul penetapan angka kredit. Kemudian yang keempat, yaitu lampiran pendukung DUPAK. Nah, di dalam lampiran ini berisi tentang surat pernyataan melakukan kegiatan contoh pendidikan. Kedua, surat pernyataan melakukan kegiatan penyebar luasan informasi hukum. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan kualitas profesi penyuluh hukum. Kemudian melakukan pengembangan kualitas penyuluh hukum. Kemudian kegiatan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. Kemudian yang kelima dalam usul daftar penetapan angka kredit, yaitu kolom catatan pejabat pengusul. Kemudian yang keenam, yaitu catatan anggota tim penilai. Dan yang ketujuh adalah kolom catatan ketua tim penilai. Yang perlu harus diperhatikan oleh penyuluh dalam melakukan daftar usul penetapan angka kredit, yaitu surat pengantar, yaitu dari pejabat yang berwenang. Kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah ditandatangani oleh atasan langsung. Kemudian bukti fisik kegiatan. Nah, bukti fisik kegiatan ini karena sekarang dilakukan secara online, maka bukti fisik ini dengan PDF. Kemudian salinan sah pak terakhir, kemudian syarat administrasi kepegawaian lainnya. Demikian terkait daftar usul penetapan angka kredit atau yang disebut dengan DUPAK. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat penyuluh hukum dimanapun Anda berada. Demikian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.